ternyata sangat luar biasa puasa. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, semua ibadah baik, tapi ternyata yang memberikan banyak manfaat itu adalah puasa. Dalam agama Islam diajarkan begitu banyaknya. Ada puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, ya, puasa Syawal, puasa tengah bulan, ya, Yaumul Bid. Di sini diambil kesimpulan bahwa ternyata puasa bikin panjang umur. Kenapa puasa bikin panjang umur? Saya akan terangkan dari sisi teoritis ini. Glukosa dan oksigen masuk ke dalam mitokondria menghasilkan ATP, itu yang disebut dengan energi, dan menghasilkan radikal bebas yang disebut dengan O2-min. Nah, radikal bebas ini kalau seandainya dia banyak di dalam darah, maka dia akan banyak merusak sel-sel normal. Oleh karena itu batasilah radikal bebas tersebut. Dengan apa? Dengan sedikit makan. Diharapkan dengan sedikit makan radikal bebas dalam tubuh itu juga semakin sedikit. Semakin sedikit radikal bebas, maka semakin sel-sel yang lain akan dirusak juga semakin sedikit. Semakin sedikit kita makan, maka Allah menyediakan yang namanya hidrogen peroksidase. Kemudian katalase yang akan mengubah radikal bebas menjadi oksigen dan air lagi. Oleh karena itu, kenapa orang yang berpuasa atau tikus yang tadi berpuasa umurnya lebih panjang? Karena kenapa? Karena sel-selnya tidak dirusak dengan radikal bebas yang dihasilkan dari setiap pembakaran di dalam sel. Orang yang kenyang, kondisi di dalam gula di dalam darahnya semakin meningkat. Ketika gula di dalam darah meningkat, maka tubuh akan merespon dengan memproduksi insulin. Dan insulin itu akan memasukkan gula itu masuk ke dalam sel dan normallah gula darah tersebut. Tapi apa yang dilakukan tubuh ketika kita lapar? Ternyata tubuh akan merangsang ginjal dulu untuk memproduksi yang namanya epinefrin. Maka itu tidak heran kenapa kalau kita lapar gemeter kita. Itu adalah reaksi epinefrin untuk melakukan proses pembakaran energi. Dan ternyata dari epinefrin itu akan merangsang pankreas yang namanya glukagon. Glukagon akan mengambil cadangan makanan yang disimpan dalam bentuk glikogen dan dirubah menjadi glukosa. Maka hilanglah lapar kita. Tetapi gara-gara epinefrin kita lapar tadi akan merangsanglah yang namanya FSH dan LH. Apa itu? Follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Hormon apa ini? Hormon yang bikin subur. Oleh karena itu orang yang rajin berpuasa akan menyebabkan sel telurnya menjadi lebih bagus. Oleh karena itu orang-orang yang sulit punya anak, saya mengharapkan untuk rajinlah berpuasa. Selain itu juga akan diproduksi hormon selain FSH dan LH, produksi yang namanya growth hormone. Apa itu growth hormone? Hormon yang bikin pertumbuhan. Tidak heran maka itu orang-orang yang rajin berpuasa ternyata juga akan membantu proses pertumbuhan. Karena pertumbuhan itu tidak hanya murni dari makanan saja, perlu adanya hormon yang namanya growth hormone. Growth hormone ini dihasilkan dari cara apa? Salah satunya dengan cara berpuasa. Terus kemudian selain growth hormone juga akan diproduksi yang namanya TSH. Apa itu? Thyroid stimulating hormone. Hormon apa? Hormon yang bikin kita menjadi semangat, hormon metabolisme. Maka itu tidak heran kenapa Rasulullah banyak berperan di bulan puasa. Ternyata ketika bulan puasa seharusnya orang loyo, tapi kenapa Rasul tidak loyo? Karena ternyata diproduksi yang namanya TSH tadi. Untuk metabolisme malah tambah semangat. Ditambah lagi dengan adanya glukagon, kekuatannya menjadi lebih luar biasa. Orang kafir berperang memikirkan makan, orang muslim berperang tidak mikirin makan karena sudah disiapkan dengan glukagon, disiapkan dengan ACTH, disiapkan juga dengan TSH-nya. Oleh karena itu tidak heran kenapa Rasulullah banyak berperang di bulan Ramadan, karena ternyata Allah sudah mempersiapkan dengan adanya TSH dan glukagon. Oleh karena itu berpuasa seharusnya bikin sehat.